Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Saya mengundang jemaat kita menyiapkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Hormati beri. Bersama-sama membacakan pengharapan orang Kristen. Kita akan baca secara bergantian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita sambut pembacaan bersama ini dengan kembali mengingat bahwa kasih Allah begitu besar bagi setiap kita, yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan hidupnya untuk setiap kita. Sungguh besar Kau Allahku. Saja ya Tuhanku. Kaum wanita saja ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra. Kita nyanyikan sama-sama, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Kita nyanyikan sekali lagi, maka jiwaku pun memujimu. Aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Karsia. Kami persilakan. Bersimpuh di hatimu, bersujud, dialah yang Tuhan
Amin. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi dengan tema Andalkan Tuhan Allah. Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai 29. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca 21, saudara-saudari, Bapak Ibu baca ayat 22. Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Saudara, kemarin ketika kami sedang di Jakarta, kami menyempatkan diri untuk mengunjungi salah seorang anggota jemaat kita, atau lebih tepatnya anak remaja yang sudah lumpuh dan dia tidak bisa berjalan lagi. Dia duduk di kursi roda sudah hampir 10 tahun lamanya. Ketika awal hal itu terjadi, anak ini sedang aktif-aktifnya melayani di gereja kita. Dia rajin sekali datang remaja, dan pelayanan apapun yang saya berikan kepada dia, dia tidak pernah menolak. Walaupun pada saat itu dia masih baru-baru belajar, tetapi saya melihat anak ini punya satu semangat yang sangat besar untuk memberi hidupnya untuk Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Anak ini dalam usia yang masih sangat remaja, saat itu dia kelas 1 SMP, bangun pagi-pagi, dan sejak hari itu sampai hari ini dia tidak lagi bisa berjalan. Bolak-balik masuk rumah sakit, terjadi pembuluh darah otaknya itu pecah, sehingga batok kepalanya itu ada kali 3 atau 4 kali dibuka, pasang, buka, pasang, sehingga membuat dia saat ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan meskipun dalam kondisi seperti itu, saya masih sering kali komunikasi dengan dia, sehingga kemarin ketika dia tahu kami sedang di Jakarta, dia minta untuk kami menemui dia di rumah karena sudah lama tidak bisa ke gereja. Ketika saya bertemu dia, ada sebuah kesedihan dalam diri saya melihat bahwa kadang-kadang kita kalah. Kita yang sehat, yang masih bisa berjalan, tapi seringkali kita tidak ada kerinduan untuk datang beribadah. Buat kita ibadah adalah sesuatu rutinitas yang kita boleh datang dan kita boleh tidak datang. Saya berharap bahwa melalui pengalaman anak ini, saya menghimbau setiap kita anak-anak Tuhan hari ini, selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik baginya. Karena kesempatan itu tidak selalu menjadi milik setiap kita, dan di luar sana ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Mari kita akan menaikkan pujian hidup bagimu, dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Seperti biasa di depan ini kita memberi masukan persembahan dan harap saudara-saudari untuk tidak tidak buru-buru supaya semua bisa berlangsung dengan rapi. Kesediaan Saudari Minghum untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. See
pada hambanya, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur jika kita pagi ini boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita sekali lagi berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita baca kembali. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, akan kami renungkan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, berikan kami kebenaran firman-Mu untuk tertanam dalam hati kami, berikan kepada kami pengertian firman-Mu dan hikmat untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau belajar untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga dalam segala situasi dan kondisi hidup kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, mempertaruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, pakai bibir mulutnya untuk boleh menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah andalkanlah Tuhan. Sementara bacaan yang tadi kita sudah baca yang di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 21 sampai 29, LAI di situ memberikan sebuah judul ataupun tema Tuhan menentang berhala-berhala. Jadi saudara, kenapa saya mengambil tema andalkanlah Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Minggu-minggu lalu saya katakan bahwa kita adalah makhluk spiritual, makhluk yang senantiasa ingin dekat dengan Sang Pencipta. Tetapi karena dosa di dalam kehidupan manusia, sehingga kita sebagai makhluk spiritual ini seringkali tidak taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita sering memberontak kepada Tuhan. Ketika kita bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan tidak segera menjawab. Kita yang tidak sabaran pengen segera menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka adalah orang yang benar-benar dipimpin oleh Allah. Yang sebelum mereka keluar dari Mesir, kita tahu bersama, Tuhan sudah menurunkan tulah. Ada 10 tulah yang Tuhan turunkan di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan tulah-tulah itu adalah tulah-tulah yang menggambarkan ataupun identik dengan dewa-dewa yang selama ini disembah oleh bangsa Mesir. Misalkan tulah belalang, tulah katak. Itu semua adalah dewa-dewa yang diandalkan oleh bangsa Mesir. Kemudian air, ya, Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Karena bangsa Mesir itu adalah bangsa yang mereka sangat-sangat mengagungkan, mereka sangat-sangat bangga dengan aliran sungai itu, karena dengan adanya sumber air, maka seluruh kehidupan mereka akan terjamin. Sehingga mereka benar-benar mengandalkan sungai itu sebagai sumber kehidupan mereka. Dan sungai itu diubah oleh Allah menjadi darah. Allah ingin mencelikkan bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Demikian juga Allah yang sama itu ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa ketika engkau mau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengandalkan aku, maka segala sesuatu persoalan dalam hidupmu itu dapat terselesaikan. Kamu akan menjalani kehidupanmu itu bersama-sama dengan aku. Aku akan memberikan kekuatan dan jalan keluar dari setiap masalah persoalan. Bahkan ketika Musa membelah laut untuk diseberangi, mereka menyeberangi laut itu seperti tanah kering, saudara.
Mereka menyaksikan itu semua. Tetapi realitanya ketika mereka ada di padang gurun, mereka melihat bangsa-bangsa lain, mereka punya dewa. Kok kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang yang percaya kepada Tuhan, Allah Yahweh, Allah yang kita sembah tidak kelihatan. Maka mereka membuat anak lembu emas untuk disembah, menggantikan posisi Allah yang selama ini telah memelihara kehidupan mereka. Disitulah Allah marah, Allah murka kepada bangsa yang bebal itu. Saudara, gambaran bangsa Israel itu juga seringkali menjadi gambaran di dalam kehidupan kita, yang secara tidak sadar dalam hidup kita ini memiliki berhala-berhala dalam hidup kita. Memang berhala-berhala itu mungkin bukan dalam bentuk patung dan lain sebagainya, tetapi ada berhala-berhala lain yang selama ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkannya. Saudara, sebelum saya menyampaikan lebih dalam di dalam bagian ini, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 115 ayat 1 sampai 8, silakan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, di dalam Mazmur 115 ini adalah gambaran secara jelas tentang berhala, tentang patung yang disembah oleh manusia. Manusia membuat patung untuk disembah dengan berbagai macam bentuk. Dan di dalam bagian ini dikatakan bahwa patung itu punya tangan tapi nggak bisa meraba, nggak bisa bergerak, punya mulut nggak bisa ngomong, punya kaki nggak bisa berjalan, punya mata nggak bisa melihat, dan lain sebagainya. Itulah kondisi daripada berhala-berhala itu. Dan hampir di semua negara, semua kerajaan di dalam sejarah, manusia itu punya budaya di dalam menyembah berhala ataupun menyembah patung ini. Demikian juga ketika suku Yehuda itu dibuang ke Babel. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Tuhan Allah melalui nabinya ingin mengingatkan suku Yehuda bahwa bangsa yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung itu, menyembah kepada patung dewi-dewi ataupun dewa-dewa, mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selama ini mengandalkan kehidupan mereka, mengandalkan patung, ditantang. Ya, di dalam hal ini, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan supaya mereka membuktikannya kepada kami, gitu ya. Di dalam ayat yang ke-22, biarkanlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Ada kata kami secara jamak di situ. Ketika saya merenungkan bagian ini adalah menunjuk kepada Yesaya sebagai wakil Tuhan. Jadi Yesaya bersama-sama dengan Tuhan gitu mengatakan kepada kami, tunjukkan apa sih yang bisa dilakukan oleh berhala-berhala itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang ada di Babel, yang mungkin selama ini Yehuda juga melakukan hal yang sama, melakukan penyembahan kepada patung-patung itu sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke Babel, dijadikan budak berpuluh-puluh tahun di sana. Melalui peristiwa ini,
Allah ingin mengingatkan bahwa apa yang kau percaya, apa yang kau yakini ketika engkau mengandalkan berhala, itu tidak akan menolong, itu tidak akan bisa membuat hidupmu menjadi baik, tidak bisa membuat hidupmu menjadi bahagia, tidak bisa membuat hidupmu menjadi tentram, tidak bisa membuat hidupmu bersuka cita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Mazmur 115 ayat 8 tadi dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, pemazmur mengatakan bahwa orang yang percaya kepada berhala, orang yang percaya kepada dewa, orang yang percaya kepada patung-patung yang menyerahkan ataupun mengandalkan berhala, hidupnya sama seperti berhala. Tidak dapat melakukan segala sesuatu ataupun menghadapi segala sesuatu itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka berhala itulah yang menjadi andalannya. Sehingga ketika seseorang itu sudah memberhalakan sesuatu, maka hidupnya akan diperalat, hidupnya akan diperhamba oleh berhala. Anggap saja kalau kita dalam budaya kita, mungkin ada orang yang punya pegangan. Pegangan itu bukan arit ya, bukan ini, tapi punya apa ya, jimat lah ya. Orang yang mengandalkan jimat di dalam hidupnya itu, ya hidupnya seperti jimat itu. Dia akan diperbudak oleh jimat itu. Kalau saya secara pribadi saya tidak pernah punya jimat, tapi ketika kami sekeluarga minggu yang lalu kami menyempatkan mengunjungi orang tua kami, paman kami. Paman ini adalah seorang udah pensiun, polisi militer begitu ya. Waktu mudanya sebelum dia menikah itu, ya saya tidak tahu tugasnya seperti apa, seberat apa, sebahaya apa gitu ya. Jadi setiap kali ada kesempatan dia selalu mencari jimat di Pulau Jawa. Dan kemarin dia sempat cerita bahwa waktu dia masih bujang, dia pergi ke sebuah pantai yang asalnya Bu Susi, Pangandaran. Ya. Di sana dia diajak oleh salah seorang temannya begitu yang sama-sama tentara. Dia bertapa di sebuah gua. Ada ditunjukkan di situ ada gua. Yang nggak tahu guanya sebelah mana, pokoknya di daerah Pangandaran. Nanti Daniel nggak usah ke sana ya Dan. Bertapa 7 hari 7 malam katanya. Nggak makan, nggak minum. Kuat. Dalam hati saya, Papa kok kuat melakukan itu semua? Ya karena masih muda, masih gagah gitu kan. Terus ngapain di situ? Ya saya cuma duduk saja, duduk diem gitu. Ya sambil apa ya, mengungkapkan keinginannya di dalam hatinya. Ataupun mungkin juga dia ngomong, dia pengen mendapatkan sesuatu begitu. Dan setelah 7 hari 7 malam itu dia nggak makan, nggak minum. Tiba-tiba di perutnya itu ada batu. Jatuh begitu di bagian perutnya, maka diambillah batu itu, dan itu diyakini sebagai jimat. Saya tanya, buat apa Papa mencari jimat? Dia bilang, ya supaya kita ini kebal, kalau ditembak itu tidak mempan, kalau dipukul itu tidak sakit. Mungkin karena tugasnya itu cukup berat ya sebagai seorang intel pada zaman itu, sebagai ya banyak urusan yang harus diselesaikan menghadapi orang-orang yang mungkin bermasalah begitu. Nah sehingga jimatnya itu bukan hanya itu hanya salah satu yang dia peroleh. Lalu saya tanya apa manfaatnya, apa fungsi daripada jimat itu? Dia bilang kalau saya punya jimat itu ketika ada apa-apa dia memberikan kayaknya ada bisikan di telinganya. Jangan ke tempat itu, ataupun memberikan petunjuk yang lain. Terus saya tanya, terus ngikuti, yang ngikutin. Dan memang benar, kalau saya nggak boleh ke sana ya saya nggak ke sana, itu bahaya. Terus apalagi yang dituntut Pak, saya bilang gitu. Pokoknya setiap Kamis malam saya harus menyediakan sate kambing 3 tusuk sama Sprite gitu ya, 1 botol. Terus Papa taruh mana? Kebetulan di belakang kantor itu ada pohon pisang katanya. Belakang kantornya dia itu ada pohon pisang. Jadi setiap hari Kamis sore, Kamis malam saya taruh sate itu 3 tusuk di situ sama Sprite katanya. Dan dia bilang, "Ini makanan dan minumanmu." Saya taruh di sini.
Ada efek lain nggak Pak? Saya bilang gitu. Efek lain kalau saya pulang ke kos, setiap kali yang punya kos-kosan itu bukain saya pintu, jadi pintu itu dikunci, dibuka, kemudian pintunya itu dibuka gitu kan. Malamnya orang itu pasti dicekik katanya. Nah sejak itu saya bilang, kalau saya pulang, pintu nggak usah dibukain, cukup kuncinya saja dibuka ceklek, nanti saya buka pintunya. Nah jadi saudara, dia saja belum tentu seminggu sekali makan sate minum sprit, tapi jimat yang dia punya itu minta yang seperti itu. Dan itu menyusahkan akhirnya kan, menyusahkan dia sendiri, dan seiring dengan waktu semua jimat-jimatnya itu dia buang. Karena dia merasa semuanya itu tidak ada faedahnya. Semuanya itu tidak ada manfaatnya. Dia tidak membutuhkan itu lagi. Dia mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, disitulah justru hidupnya terpelihara dengan baik dan dia tidak lagi merasa diperbudak oleh jimat-jimat yang dia miliki. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu gambaran bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menolong kehidupan saudara dan saya. Kita dibebaskan dari yang namanya perbudakan dosa. Di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan karena sesungguhnya berhala di dalam hidup kita itu bukan hanya sekedar bentuk-bentuk ataupun patung-patung, bukan hanya jimat-jimat, tetapi juga dosa itu menjadi satu berhala di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita diperbudak oleh dosa, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk melakukan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan-keinginan daripada dosa itu, saudara. Nah, demikian juga bangsa Israel. Di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah, mereka tidak boleh menyerahkan dirinya kepada perbudakan, khususnya di dalam penyembahan berhala. Karena seseorang ataupun pribadi ataupun umat yang menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada berhala, maka hidupnya itu akan diperbudak oleh berhala. Dan kalau kita melihat di dalam penyembahan-penyembahan berhala pada zaman itu amat sangat mengerikan. Salah satunya masih terjadi di dalam zaman Rasul Paulus. Bagaimana penyembahan kepada Dewi Artemis, di kuil Dewi Artemis itu disediakan yang namanya pelacur-pelacur bakti. Ada ribuan perempuan disediakan di sana. Jadi setiap laki-laki yang mau datang untuk menyembah kepada Dewi Artemis, maka dia akan bersetubuh ataupun dia akan bersetubuh di depan patung Dewi itu sebagai salah satu bentuk penyembahan mereka. Itu juga yang pernah terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Ketika mereka di padang gurun yang mereka harus beribadah, berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka tergoda oleh dewa-dewi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka melakukan perzinahan yang begitu luar biasa. Bahkan ada satu orang yang membawa bentuk perzinahan yang dia lakukan di kuil bangsa asing itu, dibawa ke dalam kemah suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran daripada orang yang diperbudak oleh dosa karena mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa, padahal firman Tuhan mengatakan sang nabi ingin tahu apakah dewa yang disembah, dewa yang dipuja, dewa yang dipercaya atau berhala-berhala yang dipercaya oleh bangsa-bangsa itu dapat melakukan sesuatu. Di dalam bagian ini Yesaya sebagai wakil Tuhan menantang supaya berhala-berhala itu menunjukkan kuasanya kepada kami, menunjukkan nubuat-nubuatannya dan apa yang sudah digenapinya, melakukan sesuatu yang luar biasa supaya kami takjub. Dan di dalam ayat yang ke-29 Yesaya menyimpulkan, sesungguhnya sekalian mereka seperti tidak ada. Artinya bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa. Tetapi ketika manusia itu mempercayainya, manusia itu menjadi budaknya. Di situ dikatakan perbuatan-perbuatan mereka hampa,
artinya tidak dapat diharapkan, tidak dapat dipegang, tidak dapat dipercayai. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jadi saudara, ketika manusia itu percaya kepada berhala, maka hidupnya itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan, hanya akan mendatangkan sesuatu yang tidak berfaedah di dalam dirinya. Manusia hanya akan jatuh, ataupun manusia hanya akan larut di dalam kesesatan yang tidak membawa kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam hidup kita hari ini kita tidak lagi punya yang namanya berhala itu. Mungkin kita tidak memelihara patung, tidak menyembah patung dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita waspadai ketika firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema andalkanlah Tuhan. Jangan sampai di dalam hidup kita ini kita mengandalkan berhala-berhala dalam hidup kita dalam bentuk yang lainnya. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, ternyata dalam zaman sekarang ini pun banyak yang namanya berhala. Karena berhala ini adalah pengertian berhala yang sekarang itu semakin berkembang luas. Jadi bukan hanya menunjuk kepada orang yang menyembah kepada patung-patung itu, tetapi adalah segala penyembahan berhala itu adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita sebagai orang Kristen itu semakin menjauhi Tuhan. Segala kegiatan ataupun segala sesuatu yang membuat kita tidak lagi memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mencatat ada beberapa saudara, misalkan kesenangan diri sendiri. Setiap kita pasti punya yang namanya kesenangan. Kadang-kadang karena kita mencari kesenangan itu, untuk mendapatkan kesenangan itu kita lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin juga buat anak-anak yang hari ini suka main game. Game itu juga adalah salah satu bentuk berhala yang baru di dalam zaman ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak anak-anak kita yang kalau sudah asik main game, mereka tidak lagi mau datang ke gereja. Dan beberapa kali saya pernah katakan, coba kalau kita punya anak, punya cucu, tawarin mau main game atau mau datang ke gereja. Pilih mana? Pilih main game. Menunjukkan bahwa game itu sudah menjadi berhala. Dia merasa bahwa datang untuk beribadah kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Menyembah kepada Tuhan bukan sesuatu yang dibutuhkan. Dia lebih membutuhkan game. Artinya game itu sudah menjadi berhala di dalam hidup anak-anak kita. Kemudian saudara, kita punya HP. HP ini pun bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Ada yang tahu berapa fitur yang ada dalam HP kita? Kira-kira berapa lain fiturnya, Len? Banyak sekali. Nggak hafal kan? Saya juga nggak hafal. Fitur-fitur di dalam HP ini sangat banyak. Salah satunya TikTok. Betul ya? Hari ini orang main TikTok itu bisa sampai lupa waktu. Asiknya main TikTok, tidak bisa juga meninggalkan gereja. TikTokan dulu, ya kan? Sehingga lupa datang ke gereja. Ataupun memang sengaja aku mau main TikTok, aku nggak mau datang ke gereja. Aku nggak mau ibadah, aku nggak mau pelayanan. Lebih asik main TikTok. WA saudara, itu juga bisa menjadi berhala. Ketika kita bawa HP datang ke gereja, ada WA masuk. Sementara kita sedang memuji Tuhan, sementara kita sedang berdoa, buka. Nggak enak kalau nggak dibales. Saudara, ini adalah berhala secara terselubung. Kita yang sudah datang ke gereja, tetapi karena kita mengaktifkan datanya sehingga pesan-pesan itu masuk. Ada perasaan tidak enak kalau nggak dibales. Sementara kita sedang beribadah.
Jadi saudara, kita harus hati-hati dan waspada dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin juga binatang peliharaan itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Saudara, saya pernah cerita, mungkin saya mau cerita sekali lagi. Saya punya paman, punya Pak Lek di kampung. Itu kerbonya banyak sekali. Terakhir 12 ekor. Setiap hari Minggu itu nggak mau datang ke gereja. Alasannya apa? Karena setiap pagi itu dia harus memandikan kerbonya. Saudara, pergi mandiin kerbo 12 ekor itu butuh waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Jadi dengan alasan itu dia tidak datang ke gereja, dengan alasan pergi ke kali memandikan kerbau. Ya, sementara kerbau kalau Minggu pagi nggak dimandiin juga nggak masalah sebetulnya, karena hari-hari lain sudah dimandiin. Tetapi itu menjadi satu alasan sehingga dia tidak datang beribadah. Tidak salah memiliki binatang peliharaan, tetapi jangan sampai hanya gara-gara ngurusin binatang peliharaan kita tidak datang beribadah pada waktu ibadah itu mulai. Itu pun itu dalam bentuk pemberhalaan. Karena itu menggantikan waktu kita untuk Tuhan. Kita menggantikannya. Kita menjadikan hal itu alasan. Itu yang dialami oleh Pak Lek saya. Tetapi puji Tuhan, dia sekarang udah bertobat. Ya, kalau Minggu pagi dia nggak mandiin kerbau. Jadi dia bisa datang beribadah. Kemudian pekerjaan, saudara, itu juga bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Semua orang butuh pekerjaan. Karena dengan pekerjaan itu kita bisa mendapatkan upah. Dengan pekerjaan itu kita bisa mendapatkan hasil untuk kehidupan kita. Tetapi pekerjaan itu juga bisa menjadi berhala. Sesuatu yang kita andalkan dan tidak mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Saya juga pernah cerita tentang papa saya. Puluhan tahun dia nggak datang ke gereja. Saya tanya waktu itu, Pak, kenapa sih kalau hari Minggu Bapak itu nggak ke gereja sebagai orang Kristen untuk beribadah? Jawabannya begini, ngapain ke gereja? Kalau kita nggak kerja, kita nggak bisa makan. Bapak saya itu seorang petani. Ya, kadang-kadang Minggu pagi dia pergi nyiram tanamannya. Jadi dengan alasan itu, dengan alasan bekerja, dia tidak datang beribadah. Dalam hati saya, orang lain juga petani, tetangga-tetangga lain juga petani. Mereka juga punya lahan yang jauh lebih luas. Tapi mereka tuh bisa datang ke gereja. Tetapi karena memang sudah ada niat, itu saudara, untuk meninggalkan Tuhan, untuk menduakan Tuhan, untuk tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka pekerjaan itu bisa dijadikan alasan untuk seseorang itu tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu bertahun-tahun orang tua saya hidup dengan model seperti itu. Bahkan ketika dia punya sebagai pengrajin batu bata pun, saya juga pernah cerita, dia masih mengandalkan paranormal untuk menjual batu batanya. Itu minta petunjuk kepada paranormal kemana dia harus menjual batu batanya. Jadi saudara, ini adalah satu gambaran bahwa di dalam hidup kita pun seringkali ada berhala-berhala dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian mungkin juga uang. Semua orang butuh uang, saudara, tidak ada yang tidak butuh. Bahkan semalam sempat kita bermain apa yang membuat kamu bahagia? Ada salah satu teman anak remaja, saya senang kalau saya dapat uang, gitu ya. Semua senang ya dapat uang ya, senang. Tapi kita mati masuk surga itu tidak bawa uang. Uang itu kita butuhkan dalam dunia ini. Semua orang butuh uang, tetapi jangan sampai kita itu diperalat oleh uang. Kerja mati-matian atau melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan uang. Ya, kalau bahasa kerennya orang bisa kaya mendadak dengan pelihara tuyul dan lain sebagainya. Ya, untuk apa sih? Untuk uang, cari pesugihan. Itu kan uang juga ujung-ujungnya.
Jadi saudara, uang pun bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita butuh uang, tetapi kita harus hati-hati dan waspada di dalam hal-hal yang demikian. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bentuk penyembahan berhala pada zaman ini tidak melulu kepada sesuatu yang kita lakukan dengan menyembah, dengan memelihara patung-patung dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal-hal yang lainnya, ketika kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, ketika saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan ataupun bergantung kepada benda atau sesuatu yang hanya bersifat sementara, maka disitulah iman kita, disitulah kehidupan rohani kita mulai terkikis. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup kita. Tuhanlah yang membuat sejarah di dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi ketika kita menghadapi masa-masa pandemi. Ada begitu banyak masalah, kesusahan, kesulitan, bahkan juga sakit penyakit. Ini adalah dalam tanda kutip ujian yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Apakah di dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah dengan adanya berbagai masalah ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan? Karena itu yang Tuhan inginkan. Melalui berbagai macam masalah, persoalan, Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita kepada Dia. Kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah pegangan kita. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dan di dalam bagian ini pun Tuhan sudah menubuatkan tentang seorang tokoh yang akan membebaskan bangsa Yehuda dari perbudakan yang ada di Babel, yaitu di dalam ayat yang ke-25. Di situ Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin yang menghancurkan bangsa Babel itu. Dan sejarah sudah membuktikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala kesusahan kita hari ini, marilah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak meragukannya. Memang Dia adalah pribadi yang tidak kelihatan. Tetapi dengan berserah kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang semakin baik. Saudara, untuk menutup khotbah ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman kami yang kemarin di Jakarta. Salah satu yang kami kunjungi adalah kakak ipar yang sudah 1 tahun itu mengalami stroke karena pendarahan di batang otak. Kami bersyukur karena hasil pemeriksaan terakhir darah yang menggumpal ataupun darah yang ada di bagian kepalanya itu sudah bersih. Kemudian paru-paru yang karena dia adalah seorang perokok, paru-parunya yang juga sempat flek itu juga sudah bersih. Tetapi kondisi badannya masih belum bisa digerakkan. Ya memang kemarin bagian kiri tangan itu bisa gerak sedikit, kemudian kaki kanannya mulai gerak. Tangan kanannya juga mulai sedikit-sedikit bergerak. Jadi itu menjadi ada perubahan, ada peningkatan gitu saudara. Tetapi yang membuat hati kami sedih adalah ketika kami sudah sampai Purwokerto, kami mendapat berita bahwa kakak kami didatangi oleh salah seorang pendeta yang masih satu suku begitu ya, yang biasa ngurut, katanya biasa ngurut orang-orang yang kena stroke lalu didoakan. Ketika lagi diurut, pendeta ini ngomong sama kakaknya Bu Rita, suamimu ini bukan pendarahan otak, gitu ya. Karena selama ini sudah dibawa ke rumah sakit, sudah scan kan, ya memang terjadi pendarahan otak itu, tapi memang tidak dioperasi. Kalau pendarahan otak ini nggak bisa digerakkan, ini nggak bisa bergerak, katanya. Suamimu ini kena santet, pendeta saudara. Sebetulnya santetnya bukan kepada dia, tapi santet itu sedang dikirim oleh seseorang. Kakakmu, suamimu pas lewat kena, ketemper gitu.
Jadi bukan dia yang seharusnya, bukan dia yang disantet, tetapi dia ini kena santet yang sedang jalan. Saudara, ini pendeta, tetapi percaya dengan hal-hal yang demikian. Tentunya sebagai seorang istri di dalam kondisi yang demikian, dia mengalami kebingungan. Dia nggak percaya, wong ini pendeta yang ngomong, ya kan? Kalau pendeta yang ngomong percaya nggak? Sebagai jemaat percaya nggak? Percaya kan? Tapi buat kami sebagai sesama hamba Tuhan, itu pendetanya ngawur. Secara medis sudah terbukti bahwa dia mengalami pendarahan otak. Dan orang yang mengalami pendarahan otak pasti kena stroke, tidak bisa digerakkan. Otot dan saraf-sarafnya tidak bisa digerakkan, tidak bisa bekerja dengan baik. Tetapi ada orang yang ngomong seperti itu, masih percaya dengan yang namanya santet. Memang santet itu ada. Oleh sebab itu saudara, di dalam hidup kita hari ini, mari kita hati-hati dan waspada untuk mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak percaya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang berbau tahayul, yang berbau kepada penyembahan-penyembahan setan dan lain sebagainya. Karena semuanya itu sia-sia. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka segala persoalan di dalam hidup kita hari ini, apapun itu, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menopang hidup saudara dan saya. Kita yang sudah di dalam Kristus, kita sudah ditebus. Kristus menyucikan hidup kita. Sehingga saudara dan saya dipanggil sebagai umat Allah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat 1 tadi. Bukan kepada kami kemuliaan itu ya Tuhan. Bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah kami sebagai manusia, sebagai umat-Mu memberi kemuliaan, memberi hormat kepadamu, menaruh percaya kepadamu, mempersembahkan hidup kami kepadamu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Karena itulah sifat Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Melalui Yesus Kristus, Dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya, sehingga kita mendapatkan pengharapan akan hidup yang kekal. Melalui Yesus Kristus menunjukkan kesetiaan Tuhan di dalam memimpin dan di dalam menyelamatkan umatnya, yaitu kita sebagai manusia yang berdosa. Oleh sebab itu saudara, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, jangan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau ketika ada masalah persoalan dalam hidup kami, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, maupun dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong dan membimbing kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk seluruh jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat oleh Bapak Penginjil Hadi, dan kita akhiri dengan amin song. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah terlibat melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas melayani di ibadah minggu depan, liturgis adalah Ibu Rifka Karsia, doa syafaat saya sendiri, petugas pelayanan Saudari Intan dan doa syukur Saudari Intan, LCD Saudari Gracia, dan keyboard Saudari Leni. Demikian kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.